Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan pembelajaran madrasah Tafaqquh Fiddin ya. Bahasa Arab, praktek baca dan ngaji kitab. Dari kitab atas tafsir ya, Tafsir Ulumi Tanzil karya Ibnu Juzai Al-Kalbi rahimahullah. Surat Al-Baqarah ayat 49. Dari kata wa idz najjaynakum. Silakan Pak Agus. Langsung saja ke tafsirnya. Wa idz najjaynakum. Langsung. Wa Au idza najaynakum betul. Wa Sayyidah. idza najaynakum. Wa id najainakum. Takdiruhu udkuru id najainakum ay najaina aba'akum wa ja'al khitabu lil mu'asirina linabiyyi sallallahu alaihi wasallam minhum li'annahum zurriyatahum wa ala dinihim wa mattabi'uni lahum Wa muttabi'un. wa muttabi'un wa muttabi'uni wa Kalau di wa sini nggak ada ya-nya di situ nggak? wa Enggak ada Ustaz. Iya, muttabi'una. wa muttabi'una lahum wa hukmuhum ka hukmihim wa kadzalika fima ba'da hadza min ta'adadin ni'ami li anna Min ti'dadi ni'ami. min tidadil ni'ami Hmm. li anal in'ama ala abai in'ami ala abnai wa min zakari Apa? zakar Wa panda bukan Ustaz. Wa min dzikri. wa min Wa zikri dzikri. wa min zikri masawiihim Masawi. Ada hamzahnya di situ, Pak. ada Iya, nggak apa. masawiihim li anna zuriyatahum raduna biha min ali fir'auna al muradu min fir'auna wa alahu Wa alihi. wa Kan alihi atop ke Fir'auna. min Fir'auna majrur dan fatha. al muradu min fir'auna wa alihi wa hadzafa Wa khudifa dimajulkan. Wa khudifa. wa kutiba li dilalatil makna ala fir'aunu Wa alu berarti ya. wa alu fir'aunu Fir'auna karena kan mudhof ilaih. wa alu fir'auna junuduhu wa asya'uhu wa ala Masih atop ke sebelumnya. Ke junudu atopnya. wa alu dinahu Nah, kalau ini mudhof ilaih. wa ala wa alu Udah benar wa alu atop ke junudu. wa alu dinihi Nah, mudhof ilaih. wa alu dinihi la qurbata lahu khosatan Qoroba itu ada alif. la qarabatahu khosatan Berarti la qorobatu ini atop juga sama la qorobatuhu khosotan. la qarabatuhu khosatan wa yuqalu inna ismahu al-walid ibnu Mus'abin. Mus'abin wa huwa min dzurriyyati amlikin wa yuqalu fir'aunu likulli min waliyyin Man. wa yuqalu fir'aunu likulli man waliyyun Ini fi'il madi. man waliyya man waliyya misra wa aslu ala wa aslu Alu aja deh kan di hikayat. Alu aja wa aslu alu. wa aslu alu ahlu ahlun
Ya, ya boleh. Ahlun. Hmm. Ahlun summa hala ubdilat. Cuma apa? Cuma apa ada apa? Di sini nggak ada langsung ubdilat. Cuma ubdilat. Summa hal ayat ada hal. Oh iya. Ya udah. Summa hal ubdilat min al-hau Minal hai. minal ha'i ada kamu minal ha'i hamzatu ubdila minal hamzati al alifu faidatun. Alifun. Udah. Apa itu dulu beda lagi. Ya, cukup dulu mungkin. Eh, ya cukup. Pak Imron lagi bicara apa ini? Ya, ayat 9 ya. Wa idna jainakum dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian min ali Firaun. Nah, al itu nanti dibahas ya, bukan hanya keluarga. Jadi takdiru asalnya ya udkuru. Jadi makna id itu ketika, maksudnya ingatlah ketika. Jadi ada kata udkuru ini di setiap kata id ya dalam Quran. Maksudnya ada udkurunya. Jadi ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian. Aina jaina abakum. Kami telah menyelamatkan eh, nenek moyang kalian, leluhur kalian. Ya kan? Karena apa namanya? Ini kan kepada orang-orang Bani Israel. Ketika disebut kalian, kan ayatnya turun kepada Nabi Muhammad. Berarti ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi Muhammad. Disebut kalian. Nah, maksud kalian tuh kan yang diselamatkannya dulu di zaman Nabi Musa. Jadi disebut kalian maksudnya leluhur kalian. Ya, wajah hitab lil muasirin labi dan hitobnya pesannya ya ditujukan kepada orang-orang yang ada di zaman Nabi. Ya orang-orang Bani Israel Yahudi di zaman Nabi ya li'ana. Kenapa disebut kalian? Padahal maksudnya adalah leluhur kalian li'ana dzurriyyatuhum. Nah, karena mereka adalah keturunan, ya, keturunan Bani Israel yang dulu gitu. Wa ala dinihim dan juga mereka di atas agama mereka yang sama. Wa mutabi'una lahum dan juga mengikuti mereka fahukmuhum kahukmihim. Maka hukum mereka ya status mereka ya sama dengan status mereka. Maksudnya status Bani Israel yang ada di zaman Nabi ya sama statusnya dengan Bani Israel yang di zaman dulu. Wa kadzalika fima ba'da hadza dan begitu juga pada apa yang setelah ini ya setelah ayat ini ya min ti'dadin ni'ami ya dari eh, apa namanya beberapa hal yang disebut ya dari kenikmatan. Karena kan di ayat berikutnya itu menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Nah, ketika disebut kalian ya maksudnya ya adalah leluhur kalian. Ya, karena kan nikmat itu diberikan kepada leluhur kalian itu. Ya, nah kali di sekalian disebut di zaman Nabi ya karena ya dianggap sama, dianggap satu gitu. Nah, li'annal in'ama 'alal aba'in amun 'ala abda. Nah, karena memberi nikmat kepada bapak, kepada leluhur itu sama saja dengan memberi nikmat kepada anak-anak. Karena kan ada warisan turun temurun gitu. Wamina selain menyebut nikmat juga wamin dzikri masawihim atau masawi ya di sebagian manuskrip
Bisa masawi, bisa masawi'i, yaitu sama. Keburukan-keburukan mereka li'anna dzurriyyatahum radun yang pihak karena keturunan juga ridho dengan hal itu. Jadi ketika disebut tentang keburukan, ya kena juga yang zaman saat itu. Ya itu ya termasuk zaman sekarang sama. Karena mereka memiliki karakter yang sama, ya keyakinan yang sama, ya dan kezaliman yang sama juga ya. Nah, lalu min ali Fir'aun dari eh, al. Nah, al di sini al murad min Fir'auna wa alihi, ya Fir'aun juga. Jadi dari keluarga Fir'aun maksudnya ya Fir'aunnya juga. Wa hudhifa li dilalatil ma'na dan dibuang karena memang ada petunjuk maknanya di situ. Ya, karena kan yang paling utamanya ya Fir'aunnya karena dia yang memiliki kekuasaan. Adapun alnya itu ya dia ikut kepada Fir'aun. Walu Fir'aun, nah al Fir'aun itu hum junuduhu bala tentaranya, wa syia'uhu dan kelompoknya. Syiah itu jamak dari Syiah. Syiah itu kan artinya kelompok secara asal. Wa alu dinihi dan keluarga, maksudnya pemeluk agamanya, pengikut agamanya la korobatu, maksudnya tidak semata keluarga. Jadi al di sini maknanya bukan hanya keluarga, bisa juga pengikut, bala tentara ya. Wa yuqal dan dikatakan inna ismahu al-Walidu bin Mus'ab. Dikatakan ya ada yang berpendapat namanya Walid bin Mus'ab wa huwa min dzurriyyati Amlik, dari keturunan Amlik. Wa yuqal Fir'aun likulli man waliya Misra, dan dikatakan Fir'aun, disebut Fir'aun setiap yang memimpin Mesir. Jadi memang Fir'aun tuh gelar kerajaan, gelar raja, bukan nama gitu ya. Karena yang disebut Firaun ada beberapa orang ya. Nah, yang dimaksud di Quran itu kan tertuju kepada satu orang Firaun. Wasru al. Nah, al itu asalnya ahlun, dari kata ahlun al itu. Ya, kenapa dirubah summa ubdilat minalai hamzah. Hanya dirubah ke hamzah, lalu ubdilat minal hamzah alif. Lalu hamzah dirubah ke alif. Jadi ahlun hanya dirubah jadi hamzah. Lalu hamzahnya dirubah jadi alif menjadi al gitu. Jadi al itu asalnya ahlun. Ya silakan Pak Imran membaca. Tidak ada Pak Imran. Oh ya, Ustaz. Ya ya. Ya, Faidah itu saja. ya. Faidah itu kulu min dikri fi hadihi surati Kullu minal. ma dzakarahu. Oh, kulu man dakoro nggak ada unya Ustaz. Dzakarahu fi hadhihi suwari. Soalnya surati Ustaz. Kalau di buku surati ya ini suwari Iya. di PDF beda. Oh. Terus ini nggak ada unya Ustaz. Kulu minta karo hanya hujan nggak ada. Fi hadihi surati fi hadihi surati minal akbari ya Ustaz. Ya, Ma'at ma'at syati Nabi Sallallahu Alaihi mukjizatun Wasallam min Nabi. Mainnya jatun li nabihi Sallallahu Alaihi Wasallam li anahu akbaru biha minal ghairi ta'alimi yasumunakum su'al adabi ai yalsamu yalsamunuhu lakum wa 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 ista'aratu minal saumi fi fil
fil ba'i saja. Fil Wa fasal wa fasara soal ada bi kaulihi yudab bihuna abnaakum wa yastagyuna nisaakum walidalika lam ya tofa guna wa ma khaisu atau atau fausat atau fahu atau fau fi surati Ibrahim faya faya tamalu ayat ay dulu. faya tamilu ay ay yuroda yuroda bisual ada bi goyiri Tapi dalik ada bi huruf faya jar bisuil. bisuil ada bi goyiri dalika fayakuna fayakuna at, Kenapa atau kayak pusat kuna? Kayak kuno bukan tidak memantuk. fayakun fayakunu fayakunu uh, atau pusat ya atau fu magoyir roti ya Atfa dan mughayaratin. magoyir roti au aroda bihi dalika wa atau fahu la si talab pusat Lil eh khilafil abdoti. lil silap fil madoti. Ya udah dulu Pak. Hmm. Ya faidah ya satu faidah. Kullu ma dzakarahu fi hadhihi suwari ya kalau di PDF suwari kalau di kitab surati. Ya, setiap yang Allah sebutkan ya. Yang Allah sebutkan kalau suwari berarti dalam gambaran-gambaran. Kalau surah berarti surat-surat ini. Jadi kalau surat terlalu luas kan surah Al-Baqarah berarti Oh, terlalu ya. luas. Tapi ya bisa juga sih. Ya minal ahbar dari berita-berita. Ini kan berita-berita ini ya terkhususnya tentang Bani Israel. Mujizatun li Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mujizat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianahu ahbaro biha min ghairi ta'lumin karena Rasul mengabarkan menceritakannya tanpa belajar, tanpa melalui belajar kepada orang. Menunjukkan ini mujizat apa dari wahyu ya Allah. Kemudian berikutnya membahas kata ya sumanakum soal azab. Ya, jadi mereka menimpakan kepada kalian seburuk-buruk siksaan. Ayal zamunahu eh, yalzamunahum bihim. Ya, jadi membebankan ya kepada mereka dengannya. Ya, maksudnya menimpakan ya, kepada mereka dengannya wa huwa isti'aratun minasub. Ini kata isti'arah, kata pinjaman dari kata sum fil bai ya dalam berdagang ya apa dalam jual beli. Sum itu berarti apa ya? Tasum soal itu. Dalam jual beli bentar. Sum. Ardu silatil bai menawarkan barang dagangan.
Talabu syiro. Kalau wadzakar menawarkan, kalau dalam perdagangan artinya menawarkan. Ya, tapi di sini kan maksudnya adalah menimpakan ya kepada mereka. Nah, wa fassara soal azab, nah menafsirkan soal azab. Jadi langsung dalam ayat ini langsung dikasih tafsirnya. Jadi seburuk-buruk azab itu apa? Ya, itu lanjutannya bikal yudzabihuna abnaakum wa yastahiyuna nisakum. Ya, berarti ini namanya apa? Atmubayan. Ya, atmubayan ya. Walidzalika lam ya'tifhu huna. Nah, oleh karena itu Allah tidak mengatofkan, dia tidak menggunakan waw. Tidak mengatofkan maksudnya tidak menggunakan waw. Nah, ini dalam ilmu balaghah disebut fasal. Di dalam ilmu balaghah di pembahasan ilmu ma'ani ya ada pembahasan al-faslu wal waslu. Ya, kalau al-faslu itu artinya antara dua kalimat tidak menggunakan waw. Kalau al-waslu dua kalimat dihubungkan dengan waw. Nah, ini ada fungsinya dibahas dalam ilmu balaghah. Halo, masih jelas suara ini loading? Masih Ustaz. Ya, ya. Masih Ustaz. Nah, di dalam ilmu balaghah dibahas apa alasan yang mengharuskan wasal, apa alasan yang mengharuskan fasal. Ya, paling tidak masing-masing itu ada tiga ya, al waslu ya, dengan wawu ya, jadi mengatopkan antara satu jumlah dengan jumlah berikutnya dengan wawu ya, atfu jumlatin ala ukhra bil wawi itu kan, al waslu itu. Ya, alasannya misalnya di antara dua jumlah itu ada kesesuaian dalam khobar atau insya'nya ya, misalnya innal abro lafi naim wa innal fujaro lafi jahim, itu kan sama-sama khobar diatopkan pakai wawu. Ada yang sama-sama insya kulu wasrobu, kulu ini perintah, wasrobu itu pakai wawu. Ada juga yang beda khobar insya, tapi kalau difasalkan bisa menimbulkan kesalahpahaman makna. Ya, an yakuna bainal jumlatain apa namanya? An yahtalifa ya, an yahtalifa bainal jumlatain wa bainal aisyad wal faslu yuhimu hilafal maksud. Sedangkan kalau difasalkan itu bisa menyebabkan kesalahpahaman. Ya, misalnya dalam satu riwayat ya, kisahnya Abu Bakar itu ketika bertanya kepada seorang atabiu hadza, apakah kamu menjual ini, menjual pakaian ini yang sedang dia pegang? Lalu kata orang itu la, nah dia mengatakan kan la abiu, saya tidak menjualnya. Nah, disingkat jadi la aja. Nah, setelah itu dia mendoakan Abu Bakar, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, tapi kalimat ini disebut secara berbarengan, ya, karena kan dia beda. La abiu itu berarti khobar. Ya ramukallah itu insya karena doa. Nah, tapi karena disebutnya digabung, jadi la ya rahmukallah, jadi menimbulkan kesalahpahaman bahwa itu berdoa Allah tidak merahmatimu. Nah, maka jangan mengatakan seperti itu, tapi katakan la wa yarhamukallah pakai wawu dipisah. Supaya kalau la yarhamukallah itu
orang akan salah memahami maksudnya berdoa semoga Allah tidak merahmati. Padahal kan maksudnya saya tidak mendoa ini semoga Allah merahmatimu gitu. Nah, maka harus ditambah wau Ya. jadi la wayar. Nah, itu Bayarham yang ya. menyebabkan harusnya ada waw, ada fasa, ada wasal ya. Nah, fasa ada lagi. Ya, kalau ditenangkan semua panjang. Jadi ada tiga juga ada alasannya itu an yakuna bainal jumlatain kamalul inkito, ada kamalul itisol dan sibhu kamal itisol. Ya. Nah, kamalul itisol itu artinya jumlah yang kedua itu masih nyambung dengan kalimat pertama. Nah, nyambungnya itu ada tiga keadaan, baik sebagai taukid, sebagai badal, dan sebagai atfu bayan. Nah, ini di contoh ayat ini yang jumlah keduanya sebagai atfu bayan, ya, sehingga di fasal tidak pakai wawu. Ya, jadi ya sumunakum sual azab yudabihuna kan tidak pakai wa yudabihuna, tidak pakai wawu. Kenapa? Karena kata yudabihuna abnaakum ini adalah atfu bayan dari yasumunakum. Artinya dia penjelasan menimpakan azab yang buruk. Apa azab yang buruk itu? Yaitu ini penjelasan. Jadi dia maknanya masih sama gitu kan? Ya pembahasannya masih sama, bukan pembahasan baru. Ya, dia sebagai penjelasan menyembelih anak-anak kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Ya, jadi tidak diatopkan, artinya tidak diwasolkan. Jadi ini difasal. Wa amma isu atofa fi surati Ibrahim. Nah, adapun di mana Allah mengatofkannya dalam surat Ibrahim, fa yatamil an yurad bisuil adabi ghairi dzalika. Kalau di surat Ibrahim itu menggunakan wasal diatofkan. Maka berkemungkinan yang dimaksud dengan azab yang buruk itu selain hal yang tersebut. Bal fayakunu atfa mugaya yakunu atfa mughayaratin au arada bihi dzalika. Ya, bahkan atopnya itu mughayarah. Nah, mughayar itu artinya menunjukkan berbeda ya. Jadi diatopkan itu karena menjadi satu satu hal yang berbeda. Jadi soal adabnya makna yang lain, lalu ya sumunakum juga berbeda dari yang soal adab yang disebut sebelumnya itu kalau pakai waw. Ya, jadi atop itu secara asal lil mughayyaroh menunjukkan adanya perbedaan. Iya ya di Ibrahim surat Ibrahim ayat 6 ya. Wa id qala Musa liqaumi dzkuru nikmatallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'aun. Yasumunakum su'al adzab wa yudabbihuna abnakum wa yastahyun. Ini pakai waw kalau di surat Ibrahim. Wa utifa litilaf fil lafzi dan diatofkan karena lafadznya berbeda. Wakana, nah itu ya. Pak ini mau baca Mustafa, oh Mustami ya, atau mau baca Nah, tahu. Mustami aja ya. Baik. Nah berikutnya wakana sababu qatli Fir'aun li abnai Bani Israel. Sebab Fir'aun membunuh anak-anak Bani Israel. Wakila ina ala Fir'aun tadzakaru wa'dallah.
Oh, mungkin ini kalimat ada kalimat yang hilang kayaknya, ya. Ini yang di catatan kaki ini kalimat yang hilangnya itu sebab Fir'aun membunuh anak laki-laki itu karena dia melihat ya dalam mimpinya api yang menghadap ke dari Baitul Maqdis dan meliputi Mesir dan membakar seluruh orang Kipti yang ada di dalamnya dan tidak membahayakan Bani Israel. Ya, maka dia menanyakan kepada para dukun ya tentang mimpinya itu. Nah, maka kata dukun itu akan lahir di Bani Israel seorang anak yang di tangannya akan apa di tangannya itu kebinasaanmu dan hilangnya kekuasaanmu. Nah, jadi berdasarkan pemberitahuan dari para dukunnya itu, Firaun memerintahkan untuk membunuh setiap anak yang lahir dari Bani Israel, ya anak laki-laki. Itu menjadi sebabnya ini hilang ya di sini teksnya. Karena jadi terpotong maknanya tidak lengkap. Oh, kalau di buku ada ya, di kitab ada. Ya, Anahu ahbarohu al-kahan wal munajimun ada ya kalau di buku kitab saya. Ya, jadi para dukun, para normal mengabarkan ya anna halakau ala yadin mauludin. Kebinasaannya itu di tangan seorang anak laki-laki ya mauludi Zakarin Bani Israel. Ya, nah baru setelah itu wakila dan ada yang berpendapat inna ala Fir'aun tadzakaru wa'dallahi li Ibrahim. Keluarga atau pengikutnya Fir'aun itu mereka mengingat-ingat janji Allah kepada Ibrahim bi an yaj'ala fi dzurriyyati mulukan, menjadikan pada keturunannya itu raja wa anbiyaan. Ya, dan para nabi fahasadu malah dari mereka dengki ya hasad terhadap hal tersebut. Ini apa namanya pendapat yang lainnya. Alasan Fir'aun membunuh anak laki-laki itu ya karena mereka menyebut-nyebut janji Allah kepada Nabi Ibrahim akan ada nabi ya dari keturunan Bani Israel ya, maka dibunuh. Tapi itu kan Ya, tidak bisa menjadi penghalang terhadap apa ketentuan yang Allah sudah Allah tentukan ya. Maka Nabi Musa pun ya kan akhirnya selamat. Waruya anahu kila bin Nisa'i jalan diriwayatkan bahwa dia apa wakala bin Nisa mewakilkan laki-laki dengan perempuan ya faduna mantahammala minhunna. Ya tasuna ayat di dalam mauti. Diriwayatkan bahwa Firaun mewakilkan laki-laki dengan perempuan yang menjaga entah malam minuna di kitab sampai yang Fadula menjaga
Well, maknanya nanti perlu diteliti dulu ya. Untuk yang apa paragraf ini. Waruwiya nanti di-PR-kan saja. Baik, cukup dulu ya untuk pembelajaran hari Ya, ini. Ustaz. Syukran ala itnanikum. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.